Ini Iya, iya, iya. edan ini pelajaran paling berharga kalau menurut saya. Jadi mind map itu lahirnya dari sejarah yang saya katakan tadi. Bahwa mempelajari mind map harus mempelajari sejarah. Sehingga kita tahu peta yang dibawa oleh sejarah ini kemudian bisa kita gunakan peta itu untuk hari ini menghadapi masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di channel Cangkruk Ilmiah. Ingat, berbeda itu penting. Kenapa? Karena berbeda adalah bergembira bersama dalam karya. Salam metal. Ya. Sedikit mereview ya untuk pemirsa di rumah. Jadi kali sebelumnya di podcast pertama itu kita memperbincangkan tentang sejarah Cangkruk Ilmiah itu sendiri, kapan berdirinya, kemudian diinisiasi oleh beberapa orang. Seperti contohnya Mas Yai Panji sendiri, kemudian ada Pak Marjuki ya. Pak Marjuki, kemudian ada Mas Tio, Mas Arsad, Cak Catur, Heri Bowo. Pas ya? 5 ya? Iya 5. Oh iya betul. Ya, dan satu lagi di podcast yang pertama itu Mas Yai Panji menjelaskan ke kita semuanya tentang salam metal. Nah, definisi salam metal itu apa maksudnya? Dan ternyata adalah proses tadabbur terhadap hadis 5 fase umat Islam itu sendiri. Silakan ditonton bagi teman-teman yang ada di rumah, teman-teman dunia maya di podcast kami yang sebelumnya. Dan kali ini Mas Yai Panji, Iya, gimana? masih kita akan melanjutkan mengenal lebih dalam lagi program-program atau aktivitas dari teman-teman Cangkruk Ilmiah itu sendiri seperti apa. Iya. Ini maksudnya yang terkini atau yang udah lalu? Yang terkini. Yang terkini aja ya. Ya mungkin kita mulai dari tahun 2018 kali ya. 2018 ya, ya. Karena dampaknya sampai hari ini gitu ya. Iya. 2018 itu kami mencoba untuk mengembangkan 2 program penting untuk generasi. Saya berkonsentrasi dalam hal ini untuk mengajarkan sebenarnya, mengajarkan kepada generasi itu tentang bagaimana memetakan pikiran. Oh, mind map. Yes. Mind mapping. Ya. Nah, seringkali kan kita terjebak pada framing ya, apalagi waktu itu udah mulai musim hoax ya. Oh iya betul. Musim hoax itu luar biasa tuh kalau nggak dicoba cari mind mappingnya, mungkin kita akan banyak terjebak pada kubang-kubang yang sama gitu kan ya. Nah ini dunia maya tentunya sangat berpengaruh terhadap pikiran generasi muda kita kan. Iya betul. Nah itu saya jadikanlah mind mapping itu sebagai program mingguan Mas Telo. Dilaksanakan setiap minggu Setiap berarti? minggu itu. Dan itu bergandengan dengan kajian sejarah. Kajian sejarah. Iya. Sejarah seperti apa itu? Ya sejarah Nusantara, sejarah Nabi, sejarah pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan masa lalu yang coba kita akan lihat pola yang dibangun oleh masa kini gitu ya, terhadap keinginan menjadikan umat manusia ini seperti apa. Karena ini tidak lepas dari rencana masa lalu tentunya. Oh iya. Kan orang lalu itu kan orang-orang di masa dulu kan pasti berpikir bagaimana tentang masa depan bangsa kita. Nah, ternyata masa depannya kayak begini nih gitu kan. Iya kan? Iya. Jadi otomatis kita ini merupakan korban dari masa lalu. Berarti pendewasaan. Oh jas merah. Jas merah. Yes. Jangan lupakan sejarah. Nah, itu. Dari mind map dan kajian sejarah, akhirnya generasi kita menemukan banyak poin-poin yang perlu dipertegas gitu ya, poin-poin yang sekiranya bisa menjadikan kita lebih cerdas lah, kita lebih mapan dalam berpikir dan berpendapat, sehingga nggak gampang digoyah oleh hoax apapun itu ya, atau informasi-informasi yang murahan, sampah gitu kan. Jadi isi dari pikiran kita ini adalah segala sesuatu yang smart, cerdas dan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.
Iya. Nah, mungkin itu. Goalnya kalau boleh saya menerka adalah kedaulatan berpikir. Ya, kedaulatan Semacam seperti berpikir. Iya, benar. Oke. Lanjut Mas Yai. Nah, kalau kita melihat mind map ini kan awalnya itu adalah kita studi kasus biasanya. Jadi mind mapping itu mengajarkan kepada generasi muda bagaimana menata pikiran. Saya teringat dengan sebuah ayat ya. Ayat Al-Quran ini di awal-awal turunnya wahyu dulu. Itu Nabi pernah disebut di dalam surah Ad-Duha itu, wa wajadaka dhalam fahada. Di situ ada kalimat, dan kami jadikan engkau Muhammad dahulu itu dalam keadaan dol. Dol itu bisa diartikan sesat, bisa diartikan bodoh gitu ya. Tapi sebenarnya enggak seperti itu. Tapi dol ini begini. Nabi Muhammad itu memiliki banyak informasi. Beliau orang cerdas. Oh iya, jelas. Orang cerdas kan? Iya. Nah, namun banyaknya informasi itu belum tertata dalam pikiran beliau. Makanya di awal wahyu itu dikatakan wa wajadaka dhal. Kami menjumpaimu dalam keadaan sesat. Fahada, maka kami yang memberimu petunjuk, memberimu huda. Nah, petunjuk itulah fungsinya untuk kemudian membimbing pikiran Kanjeng Nabi Muhammad ini supaya memetakan mana sih kejadian yang lebih awal. Misalnya kejadian nanti diceritakan dalam Al-Quran tentang kejadian Nabi Nuh, kejadian Nabi Ibrahim, kejadian Nabi Musa, Nabi Idris, dan seterusnya. Oh, ternyata ini merupakan studi kasus. Studi yang beliau harus pelajari kelak dari studi masa lalu ini menjadi pijakan untuk menghadapi masa depan. Nah, gitu ya, bisa dipahami ya. Ini baru satu poin nih. Lalu lebih awal lagi dari surah Ad-Duha itu, Allah menurunkan surah Al-Alaq. Coba, surah Al-Alaq ini apa isinya coba? Masih ingat kan? Pertama itu ya. Ya, 1 sampai 5 itu gimana? Iqra. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, terus khalaq Khalaqal insana min 'alaq. Oke, Iqra wa rabbukal ladzi akram. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Ya. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana malam ya'lam. Oke, nah. Alhamdulillah. Ternyata Anda tahfiz juga ya. Ada salahnya. Jadi gini Mas Telo. Kan Iqra itu kalau secara sepintas kita akan melihat bahwa Nabi disuruh baca. Nah, peristiwanya Nabi di dalam gua selama 6 bulan beliau melakukan rutinitas uzlah namanya. Dalam rutinitas uzlah itu kemudian Nabi didatangi oleh malaikat. Nah, dalam konteks sejarah disebut sebagai malaikat Jibril ya. Di situ dikatakan bahwa Jibril datang dalam bentuk dan wujud asli. Jadi Jibril datang dalam wujud asli. Nah, wujud asli malaikat apa? Terbuat dari cahaya. Cahaya. Bayangin di tengah malam gelap di dalam gua Hira, tiba-tiba muncul cahaya. Wah, kan mengerikan kan? Sambil mengatakan begini, Ana Jibril wa anta Rasulillah lihadihil ummah. Saya ini Jibril dan kamu adalah Rasul untuk umat ini. Bisa bayangkan? Ya. Tiba-tiba ujuk-ujuk datang sosok yang mengejutkan. Betul. Sambil berbicara memberi lagi, ya? Sebuah keputusan. Sepihak kan keputusan itu kan? Betul. Saya adalah Jibril. Saya utusan Allah. Dan kamu adalah Rasul untuk umat ini. Tiba-tiba dikukuhkan menjadi seorang Rasul. Terkejutlah. Lalu dengan seketika si malaikat Jibril mengatakan, Iqra. Ya, Nabi Muhammad seketika juga mengatakan, ma'ana biqari. Aku ra iso maca. Aku gak bisa baca. Iya. Atau apa yang harus aku baca? Iqra sampai 3 kali. Iqra. Nah, poinnya ini adalah Iqra ya. Ternyata seorang nabi mulia, seorang rasul mulia,
ternyata punya kewajiban mengikra. Nah, ikra itulah dasar logika. Ikra itulah landasan logika ketika kita mau masuk dalam dunia mind mapping. Iya. Bisa dipahami? Membaca. Oke, membaca. Iya. Konteks membaca ini seperti apa? Apakah membaca buku atau apa yang mau diikra ini apa? Oke. Sekarang tadi saya tanya dulu, berapa kali malaikat Jibril mengucapkan ikra kepada Nabi Muhammad? 3 kali ya. Dan yang keempat kan langsung menjabarkan. Betul. Langsung menjabarkan ikra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana. Seterusnya ya. Jadi ikra yang pertama itu bagi saya pribadi akan mengatakan bahwa ikra dirimu ya Muhammad. Baca kondisimu Muhammad. Jadi bagaimana secara pribadi Muhammad ini harus memandang dirinya, memantaskan dirinya bahwa dia seorang Rasul. Bahwa dia memiliki latar belakang yang telah mendidiknya. Contoh umur 6 tahun dibedah dadanya, dibersihkan hatinya dari bagian yang kotor, kemudian disambung lagi. Kebersihan hati itu merupakan jaminan bahwa latar belakangnya sudah menjamin dirinya di kemudian hari akan jadi seorang Rasul. Sepakat? Sepakat. Usia 17 tahun mengikuti perang Fijar. Perang di mana kaum Arab ya ini harus membela satu sama lain. Dia ikut itu secara fisik, secara betul. militer bela negara. Kemudian usia 20 beliau dihadapkan dengan pilihan untuk berlaku adil kepada pemindahan Hajarul Aswad. Betul. Ya kan? Iya. Nah, akhirnya serban beliau letakkan, batu diletakkan, kemudian masing-masing kepala suku meletakkan atau memegang ujung-ujung serban beliau. Nah, ini adalah format keadilan. Ini bekalan seorang Rasul. Tapi sebentar, mohon maaf Mas Yai. Ini sepertinya teman-teman umek nih, kopinya sudah jadi nih. Oh, kopi. Wah, ini cocok ini kalau sudah ada. Silakan. Oh ya, kita lanjut. Kita lanjut dulu ya. Nah, jadi itulah cara beliau membaca kondisi. Membaca kondisi. Ya kan? Dirinya pantaskah menjadi seorang Rasul. Kemudian di usia 25 tahun beliau menjajakan barang milik Khadijah binti Khuwailid yang kelak akan menjadi istrinya. Betul. Istri beliau kan. Yeah. Saudagar kaya yang seorang janda tapi dilamar sama saudagar yang lain nolak. Maunya sama Rasulullah. Waktu itu belum diangkat menjadi Rasul. Masih Muhammad. Tapi kepiawaiannya dalam berdagang selalu menghasilkan keuntungan yang luar biasa untuk Khadijah. Jempol. Akhirnya kan Khadijah ngomong, wah ini coba deh satu orang itu saya lupa namanya siapa, pembantu Khadijah yang disuruh ngikutin ya. Kamu lihat tuh cara dia mengintili. Menginteli. Coba kamu lihat cara dia berdagang gimana. Wow, ternyata kejujuran, kerendahan hati, kemudian tawar menawar itu tidak sampai pokoknya segini dimudahin semuanya. Nah, itulah pola-pola yang dibangun menjadi basically ikra kondisi bagi seorang Rasul kemudian hari. Itu ikra yang pertama masih. Ikra yang kedua, ikra situasi. Apakah masyarakat percaya bahwa beliau itu nanti kelak ketika harus mengatakan kepada umat, aku adalah Rasul untuk kalian. Kira-kira umat akan percaya enggak? Nah, ikra situasi. Eksternal di luar tubuhnya. Di luar diri beliau. Ya kan? Ikra situasi. Tapi ternyata benar. Ada 4 hal yang diakui oleh masyarakat Arab saat itu. Beliau adalah seorang yang sidik. Betul. Ya kan? Benar orangnya. Amanah. Ya kan? Tablik. Fatonah. Cerdas. Nah, ini diakui umat. Sehingga ketika beliau nanti mengatakan ana rasulillah ilaikum misalnya, ilaikum jami'an, aku adalah Rasul untuk kalian semua. Itu umat pasti akan berbondong-bondong percaya. Nah, ini pertimbangan segi ikra yang kedua pun sudah masuk hitungan. Tapi tentu kan enggak, kalau umat yang dasar mungkin percaya ya, tapi ketika umat-umat yang punya jabatan, punya ini, wah ini ancaman. Pemuka-pemuka kaum. Iya, itu pasti ancaman kan.
cah kayak kok pinter. Iya. Nggih, Wah, ini nggih. ngobrol kalau nggak ada kopi nggak enak nih ya. Wah. Aduh, terima kasih bos. Terima kasih. Makasih Mas Bro. Ada tangan-tangan gaib. Oke, kita lanjut. Satu lagi nih. Iqra yang ketiga nih. Iya, menarik. Nah, itu adalah Iqra psikologi. Psikologi. Nah, psikologi ini masuk bisa dalam psikologi individual atau psikologi sosial. Jadi nanti ketika dirinya dah yakin bahwa dia adalah Rasul karena latar belakang yang diteliti dari masa pola kehidupan pendidikan tadi. pola pendidikan. Kemudian masyarakat pun mempercayai ya bahwa beliau itu seorang yang 4 poin tadi itu ya. Sidik, amanah, tablik, fatona. Namun satu lagi nih psikologi nih. Psikologi sosial akan seperti apa? Yang saya katakan tadi, bagaimana perasaan Abu Jahal yang mengeluari yang mengetuai Darul Nadwah waktu itu ya kan? Bagaimana sikapnya kepada Muhammad yang adalah keponakannya sendiri. Iya, betul. Iya kan? Iya, Jadi otomatis kan Muhammad karena diakui ya akan dipercaya sama umat. Nah, ini sebenarnya mind map. Bagaimana kita membaca diri kita, bagaimana kita membaca lingkungan di luar kita, dan bagaimana kita akan membaca psikologi sosial. Dampak-dampak apa yang akan muncul? Ternyata harus dibaca, Mas Telo. Kembali basicnya Iqra itu tadi. Iya, Iqra. Lah kan benar, ketika Rasulullah turun gunung, nggak yakin bodinya Rasul, minta selimuti Khadijah. Iya, selimuti aku. Akhirnya suatu ketika dibawa ke tempat sepupunya itu kan, siapa Waraqah bin Naufal. Yes. Apa kata Waraqah bin Naufal? Yang datang kepadamu itu adalah malaikat yang dahulu juga datang kepada Musa. Maka tidak seorang nabi pun yang didatangi oleh malaikat Jibril kecuali kaumnya akan mengusirnya. Kaumnya akan memenjarakannya. Kaumnya akan membunuhnya. Menggambarkan konsekuensi psikologi sosial tadi itu. Iya. Lalu apa kata Waraqah? Andai kata di saat itu aku masih hidup, maka aku akan membelamu. Ini edan ini pelajaran paling berharga kalau menurut saya. Jadi mind map itu lahirnya dari sejarah yang saya katakan tadi. Bahwa mempelajari mind map harus mempelajari sejarah. Sehingga kita tahu peta yang dibawa oleh sejarah ini, kemudian bisa kita gunakan peta itu untuk hari ini menghadapi masa depan. Nah, saya rasa begitu tuh. Wah, kaitannya. Gimana pemirsa? Keren dahsyatnya. Diam-diam ternyata. Ya ini mungkin atau barangkali opini kami yang berkembang atau prinsip-prinsip kami Cangkruk Ilmiah. Jadi kiranya teman-teman yang ingin punya opini nih terkait dengan apa yang kita bahas kali ini, silakan jangan ragu-ragu, tulis di kolom komentar, oke? Ya. Dan mungkin nanti kita akan lanjut di kesempatan yang lain, Mas. Yai Panji ya. Kita akan bahas yang lebih jeru-jeru lagi. Oh, jeru-jeru lagi. Ya, Oke, mohon maaf jika ada kata atau salah perilaku yang menyinggung hati teman-teman, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Iya. Tetap pantengin di channel kami Cangkruk Ilmiah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam metal.